Di sebuah pesta, semuanya bermain aplikasi yang sedang tren bernama Countdown, yang katanya bisa sisa umur seseorang. Lihatlah, wanita ini masih akan hidup 60 tahun. Kalau yang ini masih 30 tahun. Hanya Courtney saja yang diam. Karena aplikasi itu menunjukkan, umurnya tinggal 3 jam lagi. Melihat ekspresinya yang tegang, teman-temannya hanya tertawa. Mereka tidak percaya itu betulan. Setelah pesta selesai, pacar Courtney, Evan ingin mengantarnya pulang. Tapi, Courtney tahu Evan mabuk. Ia meminta Evan naik taksi. Tapi, Evan tidak mau. Courtney teringat aplikasi itu. Ia memutuskan pulang jalan kaki saja. Tiba-tiba, HP-nya berbunyi. Saat dilihat, waktunya sisa 7 menit. Ia gelisah. Di situ sangat gelap. Ia makin takut. Sesampainya di rumah, HP-nya berbunyi lagi. Sisa 2 menit lagi. Courtney ketakutan. Ia masuk ke rumah dan mengunci pintu. HP-nya terus berdering, seperti peringatan kematian. Courtney panik. Ia segera mematikan HP-nya, lalu mulai menenangkan diri. Ia masuk ke kamar mandi dan mengambil segelas air. Tapi, ia mendengar suara gemerusuk di belakangnya. Ia mendekat. Saat ia membuka tirai, tiba-tiba saat ia jatuh, waktunya menjadi 0. Hidup Courtney selesai. Di saat yang sama, pacarnya yang mabuk menabrak pohon. Batang pohon yang besar menembus mobil. Kursi itu harusnya diduduki Courtney. Maksudnya, kalau Courtney naik mobil, pasti ia mati di sana. Evan yang tidak mati dilarikan ke rumah sakit. Perawat ini bernama Quinn. Ia melihat Evan yang gelisah, lalu menghiburnya. Evan memperlihatkan app Countdown ini. Ia juga berkata, sisa hidupnya tinggal 19 jam. Kalau kematian Courtney bukan kecelakaan, ia juga akan mati dengan cara lain. Quinn tidak percaya dan memintanya untuk tidak berpikir aneh-aneh. Ia juga memberitahu rekan kerjanya tentang app ini. Dua temannya yang penasaran langsung mengunduhnya. Ternyata, keduanya masih punya 50 tahun. Mereka tertawa dan langsung melupakan hal ini. Sepulang kerja, Quinn ikut penasaran dan mengunduhnya. Ternyata, ia melihat, hidupnya tinggal 2 hari lagi. Meski tak percaya, ia agak khawatir. Sementara itu, Evan mau dioperasi. Ia melihat waktu di aplikasi. Masih 3 menit. Jadi maksudnya, ia akan mati di ruang operasi. Ia memutuskan untuk pergi dari situ. Baru saja ia keluar, tampak sebuah cermin besar. Tidak ada siapa-siapa. Ia segera lari dan bersembunyi di tangga. Tiba-tiba, lampunya mati. Lalu, HP-nya berbunyi. Saat dilihat, masih 1 menit 29 detik. Saat itu, ia mendengar suara langkah kaki. Saat mendongak, ternyata Courtney yang sudah mati. Ia terkejut bukan main. Courtney mendekatinya. Lalu, saat waktu di aplikasi kembali jadi 0. Evan jatuh dari tangga dan mati. Esoknya, Quinn dikabari soal kematian Evan. Ia sangat heran. Quinn mengambil HP Evan dan memeriksa aplikasi itu. Tapi, HP-nya terkunci. Quinn pergi ke kamar mayat, lalu mengeluarkan mayat Evan. Quinn mengambil jempol Evan untuk membuka HP. Tapi, tidak bisa. Tak ada cara lain. Ia membuka kelopak mata Evan supaya HP mengenali wajahnya, dan kali ini HP-nya terbuka. Ternyata, waktu di aplikasi sudah kembali ke angka 0. Quinn kembali ke ruangannya, dan melihat sisa waktunya tak sampai 2 hari. Ia sangat khawatir. Saat itu, Dr. Sullivan memanggilnya ke kamar pasien. Ia mengira disuruh membantu. Ternyata, Dr. Sullivan mulai melecehkannya. Bahkan, memperkosanya di kamar pasien. Quinn segera mendorong Sullivan sekencang mungkin. Tapi, posisi Sullivan sangat tinggi. Quinn tidak bisa apa-apa. Lagi pula, ia masih punya masalah besar. Quinn mencoba menghapus aplikasi ini. Tapi, gagal. Quinn mulai cemas. Adik Quinn, Jordan datang. Ia ingin menginap di sana. Tapi, Quinn yang ketakutan. Tidak ingin membebaninya. Ia mengusir Jordan. Jordan yang bingung. Pergi dengan marah. Quinn pergi ke toko HP untuk membeli HP dan nomor baru. Ia memeriksa di HP barunya tidak ada aplikasi itu. Baru saja bernapas lega. Saat Quinn keluar dari sana, HP barunya berbunyi. Ternyata, aplikasi itu terpasang secara otomatis. Seperti iblis yang menempel padanya. Di mobil,
Queen melihat waktunya sudah tak sampai sehari. Hatinya sangat kalut. Saat itu, ia melihat bayangan hitam di kamera belakang mobil. Saat menoleh, tidak ada apa-apa. Queen makin curiga. Tiba-tiba, ia keluar dari mobil. Tapi, iblis itu sudah hilang. Pria yang mobilnya tertabrak marah-marah. Hampir saja Queen dihajar. Seorang pria bernama Matt keluar dari toko, membantu Queen, dan mengusir pria itu. Lalu, Matt menunjukkan app di HP-nya. Rupanya, Matt memiliki nasib yang sama dengan Queen. Mereka memutuskan untuk saling membantu. Lalu, mereka datang ke sebuah gereja, dan minta bantuan ke pastor. Mereka menceritakan kisah app jahanam itu. Setelah mendengarnya, pastor teringat sebuah kutukan kuno. Menurut legenda, ada seorang ahli nujum, yang memberitahu manusia waktu kematiannya. Bila ingin menghindarinya, manusia akan dihantui oleh iblis yang akan menyiksanya hingga mati. Tapi, pastor ini juga tidak tahu jelas kenapa iblis membuat aplikasi untuk mengutuk manusia. Matt juga bingung. Pastor berkata, bila ingin mematahkan kutukan, mereka harus mengetahui kode aplikasi dan mencari seorang hacker. Queen ingat, bos toko HP adalah ahli IT. Ia bergegas ke toko HP dan membayar mahal bos toko HP untuk meretasnya. Mereka berhasil masuk ke sistem dan melihat sisa hidup semua orang di bumi. Queen menemukan nama adiknya, yang ternyata sisa hidupnya lebih pendek darinya. Queen panik. Dengan tenang, bos toko mengganti angka di sana. Ia menambahkan 60 tahun untuk dirinya. Saat melihat HP, angkanya berubah. Lalu, ia menambahkan juga milik Queen dan beberapa orang lainnya. Dengan begini, mereka dapat panjang umur. Queen dan Matt akhirnya tenang. Hubungan mereka semakin dekat. Malamnya, saat Queen tidur, ia merasa Matt sedang memeluknya. Tapi, Matt baru saja masuk. Queen panik dan HP-nya berbunyi lagi. Saat melihatnya, angkanya berubah ke awal. Ternyata, iblis tahu dirinya dicurangi. Waktu Matt sisa 2 jam lagi. Bagaimana ini? Queen segera menjemput Jordan. Mereka bertiga bergegas menemui pastor. Queen memotret kode aplikasi dan memberikannya ke pastor. Pastor sepertinya memiliki solusi, hanya dengan melanggar peraturan aplikasi. Kutukan bisa dipatahkan. Maksudnya salah satu dari mereka harus berkorban dan mati sebelum waktunya. Tentu saja mereka menolak. Pastor berkata, kalau begitu mereka hanya bisa berjudi. Mereka harus mengulur waktu dan hidup melewati batas waktu. Pastor mengambil garam dan mencampurnya dengan cat. Ia membuat gambar lingkaran di lantai. Menurut legenda, gambar ini bisa menangkal iblis. Mereka berdiri di lingkaran. Saat itu, terdengar suara raungan di berbagai arah. Iblis datang. Untung saja, lingkaran itu berfungsi. Iblis tidak bisa masuk. Mereka sangat gugup. Saat itu, Matt melihat adiknya yang sudah meninggal. Ia terdiam, dan tak sengaja melangkah keluar lingkaran. Iblis segera menyeretnya. Courtney segera mengejarnya. Jordan juga mengejar kakaknya. Untung saja, Matt masih hidup. Saat ia berkata, aku tidak apa-apa. Matt tertabrak dan mati. Jordan juga terluka. Lukanya terus mengucurkan darah. Queen membawa Jordan ke rumah sakit. Setelah membalut luka Jordan, ia menyadari waktunya tak banyak. Saat itu, ia melihat Dr. Sullivan yang mesum. Queen ingat ia juga mengunduh aplikasi itu. Maksudnya, Queen ingin membunuh Dr. Sullivan lebih awal. Jadi, iblis itu akan musnah. Queen menggoda Sullivan ke dalam gudang yang tidak terpakai lagi. Ia lalu memukul Sullivan dengan tongkat besi hingga jatuh. Queen menggunakan suntikan berisi morfin overdosis untuk menikamnya. Dr. Sullivan melawan. Tiba-tiba, Sullivan ditarik mundur oleh iblis. Iblis menyelamatkannya. Selesai sudah. Waktu Jordan tak sampai 2 menit. Iblis sudah menemukannya. Di saat-saat terakhir, Queen berkorban dengan menyuntikkan morfin itu ke lengannya. Ia bunuh diri lebih awal demi menyelamatkan Jordan dan melepas kutukan. Ia pamit pada Jordan. Lalu, di depan iblis, Queen jatuh ke tanah. Iblis menarik Queen ke atas. Queen melihatnya sambil tersenyum. Lalu mati. Iblis sangat marah dan perlahan hilang. Lalu, Jordan merangkak ke sebelah Queen. Ia menangis dan memohon keajaiban. Saat itu, ia melihat tulisan di lengan Queen. Narcan, ini adalah nama obat.
Ternyata, Quinn yang pintar sudah melakukan persiapan. Ia menyembunyikan obat penawar. Jordan menyuntikkan obat itu di lengan Quinn. Akhirnya, Quinn sadar. Ia berhasil menipu iblis dan menyelamatkan Jordan. Beberapa waktu kemudian, hidup mereka kembali seperti semula. Dr. Sullivan yang mesum juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Semuanya baik-baik saja. Tapi, hari itu, HP Quinn berbunyi lagi dengan nada aplikasi itu. Saat dilihat, aplikasi Countdown versi 2.0 telah terpasang.